Jerawat itu apa? Sebasir. Oh, kilo sebasir. Gimana sih kelenjarmu yang kayak sebasir setahun jerawat itu bisa gimana? Menurut jerawat itu bisa gimana? Tunjukkan, menurutmu. Dahi, terus pipi di radio zigomatikum, terus menurutmu di dekat rambut, rambut, pengalaman sendiri. bisa di area muka, bisa di area kuning, sama di bagian dada juga bisa. Mungkin tak kau yang berpikir nganggo diulang kayak si satu itu Seri Aisyah. Jadi jerawat itu orang tahunya hanya di wajah, ya. Nah wajah itu dia bisa T-zone area. T-zone itu dahi, terus di kanan kiri hidung, makanya daerah T. Di situ tok bisa, misalnya kumis di sini, atau dia di daerah U itu ini, pipi, dagu, atau dia di daerah kayak pilus basi yang lain, yaitu tunjukin sendiri dada ya, dada bagian atas itu jangan kaget, di situ jerawat. Terus punggung bagian atas, punggung bagian atas ini, kedua lengan. Jadi jerawat itu nggak melulu cuma di wajah, ya, karena kayak kelenjarnya di situ. Nah predileksinya itu daerah kelenjar blespacea dan faktor risikonya itu usia remaja, karena hampir selalu berhubungan dengan apa? Hormon. Ya, hormonalnya nanti seperti apa sih? Pada fase remaja hormonal, maka secara otomatis dua hal patogenesis ini meningkat. Kenapa? Karena hiperkeratinisasi di kelenjar pilus basirnya, hiperkeratinisasi, nimbun keratinnya, sehingga dia numpuk, kemudian nyumpet, sehingga UKK yang nanti nampak, ya, UKK yang nanti nampak itu komedo. Kalau nanti kami ujian diagnosis akne, UKK-nya nggak ada komedo, langsung salah ganti kasus. Karena diagnosis akne harus ada UKK komedo, ya itu. Kemudian yang kedua, hormonal tadi mempengaruhi produksi minyak tinggi. Minyak itu ada dua, minyak cair sumpah keringetan ya, buku kertas mengurangi minyaknya, atau sebumnya. Sebum nggak, kamu pernah misalnya orang yang nunggah terus buat kelopak keluar kuning kayak benang, nah itu sebum, ya. Jadi sumbatan itu bisa karena hiperkeratinisasinya atau produksi sebumnya. Makanya kadang nanti dia bisa bentuknya komedo yang black head komedo atau yang white head komedo, jerawat batu yang terbuka atau jerawat batu yang tertutup, ya. Nah, patogenesis dua ini kemudian kita ingat flora normal di wajah kemarin apa? Propionase acne, P acne-nya dia meningkat, maka dia akan kolonisasi, dia akan inflamasi, maka muncul UKK nanti pakul erytem, ya. Inflamasinya itu juga meningkatkan proliferasi flora normal tadi, ya, proliferasi, maka dia akan muncul pustul. Oke, ada pakul erytem, ada pustul. Yang terakhir, proses inflamasinya memberat, maka yang ada pustulnya, ada pakul, dia masuk, namanya ada nodulokis. Ingat, nodul berjalan dalam tapi masih padat. Kalau kisah berjalan dalam, dia isinya sangat. Maka nanti yang disebut acne conglobata itu sama dengan acne
islah. Udah ya. Jadi dari patogenesis ini makanya usahakannya nampaknya kalau yang paling ringan ya komedogenik, maka ada sebutan jerawat berdasarkan klinis yang tampak. Oh dominan komedo maka akne komedogenik. Oh aknenya akne papulopustulosis. Jadi ada komedo, ada papul, ada pustus. Oh ada akne conglobata atau nodulokistik ya. Nah sekarang faktor risikonya selain pada remaja tadi, orang yang stres karena stres itu memicu langsung kelenjarnya ya, kelenjar hiperaktif hormon, makanya laki-laki perempuan hormonannya perempuan menjelang men ya. Kemudian bahan kosmetik tertentu dia nyumbat, orang cuma nganggo foundation, concealer, bedak padat sampai mang sampingan deh. Nah, dia pasti lebih mudah kena jerawat dibanding yang tidaknya simple. Kenapa? Karena nyumbat ya, nyumbat atau kebiasaan rokok atau ada bahan komponen kosmetik yang memang dipakai dia intoleransi betul walaupun yang itu jerawat. Nah, memang komponennya dia nggak bisa. Predileksinya tadi ini ya, diulang Rehan, jelasin berdirian. Nah itu Rehan, ayo kapan dulu Rehan, ayo predileksi ini jerawat gini peragakno itu wajah jadi nggak pilih-pilih ya sebenarnya ya wajah terus wajah semua khususnya ini di T area atau U jadi kadang bisa sentral ya, sentral semua ya. Nah, terus kemudian di bahu itu ya di situ dada bagian atas ya. dan tubuh bagian atas. Nah, oke silahkan duduk lagi. Disitulah jerawat. Jadi ojo kaget nek kok pasien jerawat tak ini ya. Dokter bingung pasien. Maka UKK wajib harus ada komedo sesuai patogenesis tadi, papul, pustul, nodulokistik atau kadang nanti bekasnya disebut topeng atau scar jaringan paru. Nih kelenjarnya dia mengalami tadi hiperkerapinisasi, nutup nyumbat, maka ada komedo apakah yang tertutup terbuka ada bintik hitamnya, ada kita carikan kami yang tertutup putih kuning. Ini kurang kita carikan ya. Pengobatannya kalau masih komedo ya piye carane komedo dibuka, isi komedonya keluar. Prinsipnya itu. Sehingga yang dipakai adalah yang membuat pengelupasan. Makanya jangan sampai kalau pakai obat jerawat kok kering, karena memang sengaja buka pori-pori mengeluarkan isi ya, pasti kering ya. Cuman keringnya kalau berlebihan dia nggak bisa pakai semalaman, misalnya 1 jam cukup gitu. Nah makanya kita sebut keratolytik ya, kadang bedak kocok, jerawat kocok itu isinya ini bisa salisilat, bisa sulfur. Ada yang oles yang membuka pori-pori, kamu jangan pakai tretinoin, pakai ada palen. Nah ini karena dia golongan. Kemudian tadi yang kedua adalah mengurangi produksi sebum ya, mengurangi makan, jangan yang berminyak, keju, susu, coklat. Nah itu semua nambahin produksi minyak kita. Dengan sumber lemak ya berarti minyak kita tambah tinggi. Sama dengan keratolytik itu dia ngeringkan, berarti otomatis mengurangi produksi sebum. Yang ketiga tadi kan proliferasi mikrobial. Karena kita di sini butuh antibiotik. Ingat, kumannya akne tadi probionis akne, maka nggak bisa sembarangan antibiotik oles nggak pakai obat betul saja. Yang efektif ini clindamycin. Sehingga itu menurut aku tuh kok jerawat juga ini clindamycin karena sesuai temuan kuman. Nggak bisa pakai gentamicin. Paham ya di sini ya.
Terus tadi juga dikatakan inflamasi. Jangan sekali-kali ngobati inflamasinya jerawat dengan kortikosteroid, tapi harus yang non steroid. Maka kita kenal niacinamide. Ya, yang tsunami kok selain gue pencerahan kok jerawat itu hilang ya karena itu. Ya. Baru kalau berat nanti kadang suntik jerawat atau antibakteri tadi yang diminum. Hanya ada 3 ini, ingat antibiotik yang bisa untuk jerawat hanya 3 ini, nggak ada cefixime, cefacloxacin, nggak ada ya, minoxidil, doxycycline, clindamycin ya. Nanti kalau berat ya dosis terapi 2 kali 1, kalau sudah mereda turunkan dosisnya 1 kali 1. Kenapa diturunin? Ingat dia kan flora normal. Jadi ketika dia infeksinya berat, nodulus itu ya kita dosis terapi. Begitu membaik, misalnya 5 hari, turunkan sehari sekali sampai 5 hari. Paham ya? Jadi saya selalu ngajari pakailah logika, orang mau hafal. Nah, bedah kulit kalau dia scar atau bedah, ya. Ini kita carikan. Nah, ini sepintas. Tadi kan jerawat itu pada umumnya yang saya jelaskan. Tapi ada hal lain, orang pakai skincare, orang pakai ini itu kok malah jerawat. Ternyata ada kandungan di dalamnya. Itu yang menyebabkan jerawat. Karena kita tahu jerawat kosmetik itu ada bahan dasar, bahan aktif sama bahan kompleksnya. Nah, kadang bahan dasarnya nggak apa-apa, bahan aktif nggak apa-apa, tapi pencampurnya, parfumnya dan sebagainya. Ya, jadi ada ininya yang nggak bisa, atau pencampurnya, atau malah parfumnya. Ya. Nah, yang lebih membahayakan kalau di dalam kosmetik itu ada bahan kompleks, bahan kompleks aktifnya, misalnya obat anti flek dipakai sebagai krim malam. Paham? Padahal ada komponen macam-macam ya, salah satunya kortikosteroid, protein dan lain-lain, sehingga dia malah bergantung. Nanti di minggu ketiga kita akan belajar efek samping kortikosteroid topikal, sehingga jangan pernah dipakai untuk krim setelah makan ya, karena efek sampingnya macam-macam. Nanti di minggu ketiga. Ini seperti tadi kita akan carikan langsung di gambar blackhead tomato. Gil komedo yang sudah terbuka sehingga gemes sekali, pengen menetek ya, dia terbuka sehingga warnanya hitam ya. Nah, ini yang siap diekstraksi, dikeluarkan. Tapi kalau dia masih white head komedo ini white, warnanya putih tertutup ini ya, ini dia nggak bisa bawa kotak-kotak keluar. Kalau mau keluarin tutup dari steril dulu, buat pintu baru keluar. Nah, kadang yang salon kayak gini harus dikoncentri sehingga malah besoknya meradang, merah, nah, jadi yang dikeluarin ya, kemudian papusa. Tentunya ada papul, ada pustul. Papul, ada pustul ya. Selalu harus ada komedo. Papul, ada pustul. Nah, kalau yang berat itu adalah nodul pistik. Ada nodul, ada pista. Nih, tinggal kamu pegang. Kalau dia di dalam keras, berarti
nodul. Kalau di dalam lembek, ya, ukurannya pasti kan papua nodul tidak pernah ada ukuran, ya. Nodul kita nggak ada ukurannya, ada papul sama plak, vesikel atau paham ya. Jadi dia dalam gindu atau dia masih keras. Nah, yang suntik keloid, suntik jerawat itu seperti itu. Nanti nyuntiknya di dalam sini, des gitu, kayak suntik bisul. Nodul bisa. Nah, ini yang butuh antibiotik oral dan antibiotik di punggung, ya, di dada. Ingat tadi ya, jangan kaget kalau jerawat itu nggak cuma di wajah. Ini kita skip dulu yang kosmetik, melasma ini besok aja, besok Senin. Ini DKI kemarin sudah cacing nyasar. Sebenarnya cacing ini hidupnya di kotoran kucing, anjing, burung, tapi dia tercampur di tanah pasir karena dia hewan itu buang kotorannya di situ, manusia kontak dengan tanah pasir tersebut, maka dalam bentuk telur, ya, telur cacing masuk ke kulit kita karena kulit kita non-intak, sehingga selalu dia punya faktor risiko apa? Kontak dengan tanah atau pasir. Saya menambang, petani, lagi kerja bakti, duduk di pasir, ya, punya hewan peliharaan yang bersihin kotorannya dan sebagainya. Nah, tandanya apa? Papul vesikel multiple, konfigurasi serpiginosa. Serpiginosa itu seperti jalannya cacing, ya. Itu bukannya berapa gitu. Pengobatannya gimana? Semprot fluoretil, terus obat gatalnya kasih albendazol, ya, untuk cacing itu. Salepnya antibiotik, ya. Ini kita lihat Cutaneous papul vesikel multiple, ya, dengan konfigurasi serpiginosa, galane cacing. Ini serpiginosa itu. Nah, biasanya kalau pasien datang, kamu kasih spidol, Bu, tandai Bu spidol sih, sama ujungnya sih. Besok kalau kontrol, amati ya Bu spidol itu. Harapannya apa? Dia nggak tambah jalurnya tambah panjang. Kalau dia jalurnya panjang, berarti cacingnya belum mati, ya. Tapi kalau dia udah mati, nanti dia hitam, merahnya nggak nambah, ya. Jadi biasanya Bu, tandai ya Bu, amatin foto Bu. Nah, nanti akan kelihatan ini kan habis mati, tapi setelah mati ujungnya masih muncul. Nah, ya, jadi nanti mana yang disemprot lagi, ya kan? Kalau telurnya bulan-bulan ya begini, ya, bisa kena dimanapun. Semakin di telapak ngeri, tebel ini, jadi obatnya. Nah, ini yang sudah mati obatin. Ternyata merahnya ke sini gitu, ya, dia masuk dari sini, bis mati. Cacing ini sebenarnya dibiarkan di tubuh kita ini mati dulu, tapi 6-8 minggu itu sesuai hanya di obat. Psoriasis ini butuh konsentrasi belajarnya, jadi nanti sampai aja, ya. Alhamdulillah kelompok ini bisa diajak ikut bimbingan, ya, meskipun ada satu hari besok karena saya keperluan anak saya izin, tolong belajar yang belum tadi tipsnya, ya, melasma, psoriasis, tidak melasma, psoriasis, terus apa itu?
Sama diingat mana yang belum. Nanti kita selipkan di Senin. Kemudian minggu kedua benar-benar pergunakan porsi panas itu untuk uji nyali. Uji nyali apa? Nah, kamu udah bimbingan. Kalau itu wis mumpuk, tinggal pasangkan di pasien yang datang. Oh ini ya, oh ini. Kemudian belajar komunikatif dengan pasien. Nah, selama ini belum bisa apa lihat toh. Nah di sini silahkan waktunya untuk kalian yang amnesis itu benar-benar pak ini dilihat ya pak ukatannya perhatikan benar orangnya terus sana ada isi pindah tapi kalau ditanya tadi nggak jelas sih kak nggak salahin kan kamu sampai waktu gitu. Makanya kalau lihat itu di dalam hati harus bisa menyampaikan kata eksperimentasi memulai oh ini yang formasinya ada lagi bu waktu gini itu di sini udah gek jangan kok iki pinian kok iki nularis di kaki loh kok pinian kok di kaki ya gitu loh. Jadi kamu melawan sendiri opini kamu kalau enggak itu apa kalau iya makin dijelaskan ketika simetris bu tapi ini bu gitu loh. Maka ketika kamu menganut kata itu kamu oh tahu nanti semua harus dong orang malah bingung itu tapi lirik ini tapi ucapannya apa bingung ya nggak akan tapi untuk dari itu contohnya silakan kalau mau